Terus di sini ada Mas Yahya Munandar, Luns. Desma Rio, PP Bang, RSI 4 jam sudah bottom katanya. Oh ya? Tambah speed Bang biar nggak lola. Oke ya. Oke. Kita akan lanjut ya bagaimana price action dari Bitcoin ya teman-teman. Sebentar. Ya, kita akan lihat nih, kita cek ya. Jadi kenapa gue sempat bilang kemarin bahwa Bitcoin itu akan ada kenaikan tapi itu nggak besar, dan gue tetap ngasih warning ke teman-teman semua bahwa Bitcoin itu masih ada chance untuk turun ya, untuk turun. Karena memang ini posisinya Bitcoin itu masih konsolidasi sebenarnya. Jadi dia itu pergerakan itu masih konsolidasi. Jadi nggak ada sama sekali signal yang gue lihat bahwa Bitcoin breakout, belum ya. Breakoutnya itu nyampe mana Bang kalau di bawah level 100.000 ini? Breakoutnya itu ketika Bitcoin mampu melampaui level 97 ya. Itu mungkin nanti step pertamanya yang dia targetin di 104 105. Kalau dia udah ini ya, keluar dari 107 keluar dari 97.000. Nah pertanyaan gua kan, ini dia kemarin mentok berapa sih Bitcoin naik? Dia mentok di 93 kan, terus terjun lagi gitu ya. Nah ini gimana nih Bang? Ya gue pikir ini akan balik ke bawah level 90 lagi. Makanya dia jatuhnya kayak konsolidasi gitu. Nah kita lihat teman-teman untuk volumenya juga yang gue lihat masih kecil ya, tipis, dan rata-rata masih sell ya dari kemarin. Ya mungkin kemarin tiba-tiba ada lonjakan ya, ya, tapi sekarang udah mulai penjualan lagi yang gue lihat teman. Jadi lu harus hati-hati, tahan dulu aja stablecoin kalian ya, karena bagaimanapun ini Bitcoin dalam waktu dekat gue pikir akan ada penurunan yang lumayan. Jadi lu teman-teman tuh harus hati-hati ya, harus hati-hati nih. Posisinya udah benar-benar overbought ya untuk Bitcoin, dan ini cukup warning ya sebenarnya ya, karena ini udah mau confirm. Kalau kemarin kan sebenarnya dia udah ini ya, tinggal terjun gitu. Ternyata dia back ke atas lagi untuk ngebuat suatu resisten di stok RSI-nya. Nah, kejadian itu apa pernah terjadi Bang? Pernah cuy. Lu bisa perhatikan di sini nih. Ya, pergerakan stok RSI yang gue lihat ya, ini ya 11-12 lah ya, dengan yang pola-polanya yang terjadi di tanggal 17 September 2025. Ini rawan banget. Ya. Kita lihat ya, di 18 September 2025 rating ya, harga-harga Bitcoin tuh di 18 September ya. Sebentar, dia turun seperti apa? Sebentar, 18 September, ini Oktober ya. Agustus, September, 18 September. Nih. Ya, dia turun nih, teman. Nih, 18 sampai tanggal 24 September dia turun Bitcoin. Ini turunnya itu sini nih dia nih. Ini dia turun berapa ini Bitcoin nih, sebentar. Ini sebentar. Turun 7,83%. Ya, dia turun 7,83% sebelum dia mengalami suatu kenaikan. Coba ya kita compare dengan resisten terakhir, dengan turun 7, berapa itu? 7,83. Anggaplah sinilah ya. Berarti berapa nih? Ini adalah analisa gue ya sebelumnya, ya. Ada kemungkinan dia itu ke 83 kan kemarin. Ternyata dia baru mentok berapa? Nggak belum nyentuh ya, 83 belum nyentuh. Dia baru di 86 udah keangkat ya. Nah, ini kalau gue compare dengan kejadian tanggal berapa tadi di bulan September, dengan penurunan berapa? 7,87% dari resisten terakhir. Berarti ini mengindikasikan bahwa akan ada tekanan Bitcoin itu sampai ke 86.800 lagi berarti.
Ya berarti kan balik lagi yang kemarin tuh ya temen ya. Nih di sini. Balik lagi ke titik ini. Ini sebentar. Gue pikir gini. Kalau gue melihat ininya ya, pola-pola trennya. Titik support. Model-model kayak gini nih yang gue lihat sih. Ya, jadi harap hati-hati. Ya, ini udah ya masih bisa dibilang masih di atas ya, men. Jadi ini kalau misalkan Bitcoin back to sekitar 86 lagi, Bang, gimana altcoin? Ya pasti tergerus juga, men. Pasti tergerus juga. Kan gue kemarin bilang ke teman-teman semua ya, kalau nggak minggu awal, minggu kedua akan ada kenaikan. Ternyata kenaikannya minggu di awal, tapi bukan kenaikan yang gede, temen. Tapi gue pikir ini nanti setelah dia turun ya, mungkin kalau kita cek, gue pikir ketika dia udah nanti satu harinya nih ya, misalkan stock RS-nya udah di bawah nih, kayak contoh kayak di tanggal 21 November, mungkin kita akan cek weekly-nya ya. Gue penasaran soalnya. Sebentar, weekly-nya kayak gimana coba. Wih, mantap. Weekly mantap, cuy. Berarti ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang ya, lu jangan masuk dulu apapun yang terjadi. Kalau menurut gue ya, lu tunggu nanti stock RS-nya seperti ini nih, sebentar, baru lu maksimalin. Itu kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue, terserah lu pakai atau enggak, tapi menurut gue ini lu tunggu mentok sini, tunggu mentok dulu sini ya. Nah, kalau udah nyampe sini baru lu maksimalin, dia bakal up gini. Kok lu bisa yakin kayak gitu ya? Ya, gue yakin. Karena apa? Karena weekly ini Bitcoin cucok, men. Cucok, tau nggak? Bahasanya bencong ya, cucok. Nggak. Ya karena memang gitu. Ini gue lihat ya, untuk time frame 1 hari ini Bitcoin sepertinya untuk dalam kurun waktu dekat lah ya, ini akan ada tekanan dulu untuk Bitcoin. Ya, akan ada tekanan. Nih. Jadi kita bisa menunggu wait and see market biar terjun dulu dia. Dia paling nggak terjun dulu ya, sampai dia di batas bawah sini untuk 1 harinya. Ketika udah nyentuh sini, baru kita maksimalin. Dia bakal up. Karena apa? Karena di time frame weekly yang kita lihat ya, sebentar. Weekly nih, lu bisa perhatikan. Weekly-nya udah oversold. Nih, lu perhatikan nih. Tuh, weekly-nya udah di bawah, men. Weekly stock RS-nya udah di bawah banget. Ini tinggal tunggu lompat weekly-nya itu. Tuh. Weekly-nya udah tinggal tunggu lompat ini, beneran. Ini weekly tinggal tunggu lompat. Weekly nih. Berarti kalau kita bicara weekly, ini sebentar, ini kalau weekly dia butuh berapa candle sih secara histori sampai dia lompat gitu ya? Ini butuh 1, 2, 3, 4, 5. Butuh 5 candle start dia lompat ya. Nah, sekarang baru terjadi 2 candle. Berarti 3 candle. Berarti kalau 3 candle berarti 3 minggu lagi. Ya, kita lihat aja. 3 minggu lagi itu berarti kapan, Bang? Akhir Desember ya? Akhir Desember. Lompat gak tuh? Apa jangan-jangan nanti setelah tahun baru lagi lompatnya? Apa sebelum tahun baru? 3 candle loh. Jadi soalnya ini udah kebentuk 2 candle. Di weekly udah 2 candle. Nah, secara histori yang gue lihat di 10 Maret 2005, ini dia konsolidasi ya di area apa namanya? Di area higher low-nya ya, higher low-nya. Kenapa ini higher? Karena dia trennya up di weekly, men. Lo lihat, perhatikan ya. Dia trennya up di weekly. Makanya higher ya, bukan lower. Nah, ini. Jadi yang gue lihat di sini, ini ada 1 2 3 4 5 ya. 5 candle konfirmasi dia akan up. Nah, terus yang gue lihat sekarang baru kebentuk 2. Berarti kan kurang 3 biji tuh. Kurang 3 biji candle ya. Nah, ini karena weekly berarti 1 candle mewakili 7 hari gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi sabar aja. Makanya kenapa, ini alasannya kenapa gue bilang ke lu bahwa tunggu
tunggu Bitcoin terjun dulu. Tunggu Bitcoin terjun dulu. Lu bisa tunggu di 86 atau lu bisa tunggu di 83 yang kayak tadi tuh. 80, 83, 81 itulah. Pokoknya di area situ. Pokoknya di area sini nih. Lu bisa tunggu di area sini. Gue pikir dia masih sangat bertahan tuh di area yang gue kasih tanda merah ini ya. Karena menurut gue pribadi area merah ini adalah area krusial di mana harga Bitcoin akan tertahan di situ. Ya. Lu bisa tunggu di 83 atau enggak di 86 nih yang terdekat, lu bisa nyicil-nyicil di situ. Nyicil-nyicil di 86, terus lu misalkan di 84 lu nyicil lagi. Ya syukur-syukur dia bisa tembus di 80 lagi, 80 ribu US dollar, lu bisa nyicil. Naik nggak bang? Ya kalau gue lihat berkaca kepada weekly-nya yang model-model kayak gitu, gue yakin 100% naik. Masalahnya kita tinggal tunggu waktu. Ya secara histori higher low sebelumnya di weekly yang tadi kita lihat itu butuh konfirmasi 5 candle baru dia ada konfirmasi kenaikan. Nah sekarang di higher low di weekly yang kita lihat tadi ya, nih sebentar. Ini masih kebentuk 2 candle men. Masih kebentuk 2 candle. Berarti kurang 3 candle kita. Tinggal kita lihat 3 candle kan berarti 3 minggu, ya kan? 3 minggu. 3 minggu ke depan. Kita lihat aja 3 minggu ke depan apakah memang ada confirm atau mungkin ada sentimen yang bagus yang bisa memicu untuk kenaikan Bitcoin gitu. Kalau yes, buset dah. Lu bakal cuan gila cuy. Cuan gila beneran. Ya kalau andai kata nih. Ini kan kurang 3 candle lagi ya, kurang 3 candle kan. Kalau kita melihat nih berdasarkan track record history di weekly ya, dari mulai dia konsolidasi, konfirmasi candle kelima sampai dia nyentuh new ATH di posisinya yang kemarin di 126.000, berarti kan ini Bitcoin bisa memicu kenaikan hingga berapa tuh? Total ya, ini gue bicara total. Ini naik hingga 69%. Total ya, gue bicara total nih kenaikannya dari yang higher low kebentuk sebelumnya di tanggal April ini waktu itu ya, 14 April itu 2025 tuh. Nah berarti kalau memang benar misalkan dia dari sini ya naik 69, ini kan berarti dia akan ngebuat new ATH men. Dia nggak akan ngebuat new ATH. Bisa-bisa ini nyampe di berapa? 69. Kemarin kan sudah kita ukur ya sebenarnya untuk analisa ini tuh, untuk swing ya. Nah kan dia bisa jadi dia tembus di 141 ya. Jadi dia bisa jadi tembus di area sini 61 ya. Ini kalau crazy nih ya, 150. Tapi dia bisa ke 126.000 aja udah lucuan lumayan men ya. Awal Januari bang baru naik katanya. Ya sepertinya ya 3 minggu soalnya. Karena gue melihat di sini nih, ini kan weekly cuy. Ya weekly ini kan kita bisa melihat ini pola Bitcoin kalau weekly itu kan trennya up ya. Jadi dia cenderung ngebuat suatu higher ya, kan higher low higher high gitu. Nah setiap kali dia ngebuat suatu higher low, ini dia pasti konsolidasi. Nah konsolidasinya ini yang gue hitung ya 1, 2, 3, 4, 5. Candle kelima dari konsolidasi tersebut itu baru candle confirm untuk dia start kenaikan awal gitu. Nah ini yang sekarang, yang ini sorry ya, yang ketutup ini baru 2 candle soalnya. Dia baru 2 candle. Berarti kan kurang 3 candle. Sedangkan kita cek ini kan weekly ya. Nih gini. Nah bisa jadi gini ya. Kalau nggak di ATH-nya lagi ya dia bisa ke 141.000. Baru dia terjun udah double top udah. Kalau dia misalkan nih dia nyentuh di ATH-nya lagi di 126 dan nggak bisa bertahan, atau nggak dia new ATH di 141 dan terjun udah, lu nggak usah masuk ya. Pokoknya itu kalau udah bearish bear market itu udah ranah future udah. Banyak sekali yang main future udah, yakin gua ya, karena market terjun terus gitu, terjun terus marketnya. Akhir Desember candle merah bang, gimana tuh? Tapi gini loh temen ya, terkadang memang akhir ya, menjelang biasanya, bukan pas tahun barunya, tapi menjelang tahun baru itu pasti akan ada koreksi biasanya. Gue gak tahu pasti apakah itu memang dibuat tahun baruan atau gimana, tapi yang gue pikir sih ya masuk logika juga sih ya.
kalau sebagian dananya ditarik ya, karena memang kan sebenarnya dana yang paling banyak itu dana retail ya. Ya ada sih well itu juga banyak, cuma maksudnya itu kalau kita compare ya, indeksnya mungkin banyakkan retail gitu, karena well itu bisa kaya karena ada retail gitu. Kalau nggak ada retail, misalnya well musuh well, ya udah nggak mungkin maksimal gitu kan. Ya jadi kayak gitu. Ini yang gue lihat, gue makanya dari kemarin tuh belum ini ya, belum sempet mantau-mantau weekly ya. Gue pikir ini kita tinggal tunggu confirm 3 candle, apakah memang nanti 3 minggu ke depan apakah ada chance untuk kenaikan Bitcoin ya teman. Yang mudah-mudahan sih ada gitu teman ya, mudah-mudahan ada. Kalau 3 minggu ke depan berarti akhir tahun pas ya cuy, akhir tahun pas. Nah itu, nah akhir tahun kan kita kenal karakter akhir tahun ya, lu tahu sendiri akhir tahun ya udah kayak gitu ya. Mungkin ya bener kata Mas Dwi, ada perkiraan itu di awal Januari ya, awal Januari 2026 mungkin itu udah mulai start ya. Karena ini posisinya stok RSI-nya di apa namanya, untuk weekly lu bisa lihat tuh yang gua kasih tanda panah merah, weekly-nya kayak gitu men, udah golden. Weekly-nya stok RSI-nya udah golden, udah confirm. Ini tinggal nunggu momen doang sih weekly ini. Ini buat yang swing udah pasti ini ya, ambil up nih ya temen, long ya, yang modal gede tuh, yang modal gede bisa swing, ditinggal jalan-jalan ya kan. Ini udah pasti ngambil long. Yang modal gede ya, yang modal gede, leverage kecil, modal gede, leverage kecil. Jangan modal gede, leverage gede, jangan. Nah ini yang gue lihat nih, lu bisa perhatikan. Kita kan bisa ngelihat ya pola-pola yang terjadi di dalam ini MACD ya, MACD weekly-nya dari Bitcoin, lu bisa perhatikan. Nah, ini setiap kali dia ada turun ya, nih, ini udah berapa kali ini kan dia ngasih pola-pola pergerakan yang sama persis kalau menurut gue sih ya, identik lah ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tinggal menunggu sih ya. Mungkin ini untuk short termnya memang akan ada penurunan memang. Ya, tapi ini kan kita bicara weekly. Ini kita tinggal tunggu lengkungan gini sih kalau menurut gua ya, weekly-nya itu gini nih. Kita tinggal tunggu lengkungan, confirm, dan dia gini. Ya itu yang gue lihat. Jadi ini pokoknya kalau ada koreksi maksimalin deh. Kalau ada koreksi ya, maksimalin aja, tapi jangan terburu-buru ya. Jangan sampai lu, wah ini kata Bang Didi ada potensi atau chance naik nih, ya naik ya. Itu di time frame weekly, bukan 1D. Kalau 1D dia turun, makanya kan gue suruh maksimalin. Nih lu lihat ya volume di weekly kayak gimana coba. Nih lu perhatikan tuh kan, gila ya. Kita bisa perhatikan ya, dari mulai 11 Agustus 2025 sampai di 17 November ya 2025, ini kita bisa melihat rata-rata apa? Sell. Rata-rata sell. Ya logika aja, dari 126.000 terjun di berapa? 80 ya. Di 80 coba. Rata-rata sell semua ini men, lu perhatikan. Berarti ini kan bener-bener memang Bitcoin tuh udah di bawah. Dan sekarang ini udah kebentuk 2 candle hijau. Weekly ya, ini weekly. Ini bisa memicu candle hijau lain berikutnya dan terjadinya lonjakan nanti. Ya kita lihat aja deh, kita lihat aja. Oke. Jadi ini kesempatan sih ya. Tapi tunggu koreksi dulu ya. Di time frame 1 hari memungkinkan Bitcoin akan terbanting, terkoreksi dulu. Ya bisa mungkin di 83 lagi atau 81 ya. Jadi jangan terburu-buru masuk deh pokoknya. Jangan terburu-buru masuk. Oke, terdekatnya mungkin akan ada koreksi di sekitar 86 800 itu terdekatnya. Oke, jadi itu tadi ya untuk kita bisa melihat Bitcoin untuk weekly ya, seperti apa kondisinya tadi udah ini ya. Oke. Oke, berikutnya kita langsung aja untuk cek ini request dari Mas Yahya Munandar. Luns, Bang, katanya Luns.
Oh ya, ini ada siapa aja nih yang udah hadir? Ada siapa aja? Kalian bisa komen-komen